Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Sampai dengan hari ini kita masih sama-sama bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu shaum Ramadan hari yang ke-11 dan menginjak pada hari yang ke-12. Semoga segala amaliyah kita, baik itu yang wajib, yang sunnah, sedekah kita, tilawah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu begitu cepat berjalan, tanpa terasa kita telah melalui 11 hari kita berpuasa, di mana kita sudah menginjak fase yang kedua, karena awaluhu rahmatun, 10 hari yang pertama Allah turunkan rahmatnya, wa awsatuhu maghfiratun, dan 10 hari yang kedua Allah turunkan maghfirahnya, ampunannya, wa akhiru itqum minan nar, dan 10 hari yang terakhir kita terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Maka dari itu semakin berhari, bertambah hari, berarti kita semakin dekat untuk ditinggalkan dengan Ramadan. Dan Ramadan adalah merupakan bonus buat kita kaum mukminin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mentarbiah keimanan kita agar sampai pada titik yang terakhir, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yaitu la'allakum tattaqun. Karena derajat dari al-muttaqun adalah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Begitu pentingnya ketakwaan itu, setiap sepekan sekalipun juga kita mendapatkan nasihat wasiatut taqwa, yaitu pada hari Jum'ah. Setiap hari Jum'ah kita mendapatkan wejangan atau wasiatut taqwa dalam rangka untuk mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan dalam 1 bulan, dalam 1 tahun pun juga kita sama-sama ditarbiyah keimanan kita. Makanya yang dipanggil juga ya ayyuhalladzina amanu, agar nilai-nilai keimanan kita itu sampai pada tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pada fase yang kedua ini
ada peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Bahwa pada bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia secara umum. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itu lebih khusus. Kalau yang surat Al-Baqarah 185, hudan linnas, untuk petunjuk bagi umat manusia, kita sebagai makhluk Allah. Allah berikan pedoman hidup berupa Al-Quranul Karim, dan awal mulanya turun pun juga surat Iqra, dan namanya pun juga Quran, dari lafal kata qara'a yaqra'u Qur'anan, berarti harus dibaca, minimal dibaca, nanti kelanjutannya ditadaburi, ditelaah, dipahami, dan diamalkan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Qiraatnya pun juga berbeda dengan orang membaca bahasa Arab yang lain. Kalau Al-Quran punya ilmu tersendiri, namanya ilmu tajwid, agar kita di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Apakah itu panjang pendeknya, jelas atau samar atau dengung, harus sesuai. Maka perlu kita sama-sama memahami tentang qiraatul Quran. Dan sekarang sudah banyak metode yang muncul. Kalau dulu hanya juz amma aja, ainakum inakum, a i u an in un, tapi sekarang ada metode Iqra, metode qiraati, ada metode tadribat, ada metode umi. Silahkan mau pilih metode yang mana. Pada dasarnya itu adalah metode untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Semua dengan bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari dengan benar, maka bacaan kita tidak akan merubah makna apa yang dimaksud dengan Allah yang Allah turunkan. Karena tatkala berbeda panjang pendek, berbeda makharijul huruf, maka akan merubah makna. Maka perlu kita perhatikan dalam tilawah kita, usahakan tilawah kita warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Segala metode yang muncul itu dalam rangka untuk menunjang agar kita bisa mempelajari Al-Quran dengan mudah, karena Al-Quran juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ada kemauan. Umur tidak mempengaruhi, lebih baik terlambat daripada tidak belajar sama sekali. Dan rasanya sangat tidak pantas kalau kita sebagai seorang yang beriman, yang mengimani Al-Quran itu sendiri adalah merupakan rukun iman, amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa sarrihi. Salah satu daripada rukun iman adalah kita mengimani Al-Quran, yaitu Al-Quranul Karim, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Cuman dari 3 kitab inilah kita hanya mengimani, bukan menjadi syariat kita, karena Al-Quran sudah mencakup dari sekian sahifah maupun Al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Semoga dengan Ramadan ini kita semakin bertambah meningkatkan
kualitas kita, wabil khusus mempelajari Al-Quran, tilawatul Quran, memang tatkala kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Karena dengan Al-Quran inilah Ramadan pun jadi mulia, karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Lailatul Qadar jadi mulia karena inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Begitu juga dari kalimatnya pun juga ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dan baca. Karena dengan membaca, wawasan kita akan semakin luas, pengetahuan kita akan bertambah. Inilah manfaatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran sendiri menjadikan syafaat buat kita sebagai mukjizat yang dari Nabi sampai kepada umatnya. Al-Quran akan memberikan syafaat, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka gencarkan anak-anak kita, yang paling utama adalah harus tahu bacaan Al-Quran sebelum belajar-belajar yang lain. Dan tatkala kita bisa merelakan anak-anak kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, maka Al-Quran lebih diutamakan karena ia akan mengantarkan kehidupan dunia sampai ke akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan Al-Quran ini yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita kumandangkan pun juga punya athar di dalam kehidupan kita, punya manfaat yang ada di dalam kehidupan kita. Di antaranya ya Allah diterangkan dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khosara. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini ma huwa syifa', ia bisa menjadi sebagai penawar atau obat, wa rahmatun, dan akan mendatangkan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khosara, dan tidaklah akan mendapatkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Maka bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan manfaat tatkala Al-Quran dibacakan. Maka Al-Quran pun juga wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tatkala Al-Quran dibacakan, hendaknya kita memperhatikan ansitu, kita diam, memperhatikan ayat-ayat Allah, maka la'allakum turhamun, kalian akan mendapatkan rahmat. Dan dalam surat Al-Anfal juga salah satu daripada keimanan yang hakiki, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, tatkala ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka keimanan kita akan bertambah. Inilah efek positif daripada Al-Quran pada orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dalam bulan suci Ramadan inilah saatnya kita untuk lebih semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran, minimal bacaannya, baik intensitasnya pun juga ditambah di luar bulan Ramadan. Karena apa? Di samping pahalanya berlipat, juga memang semestinya kita tidak terlepas dari Al-Quranul Karim, karena dia sebagai pedoman hidup kita, sebagai pegangan hidup kita
yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Semoga dengan adanya Ramadan ini kualitas keimanan kita sebagaimana yang Allah harapkan, agar kita la'allakum tattaqun bisa sama-sama kita raih. Dan nilai ketakwaan inilah yang kita tarbiyah selama Ramadan akan sampai di 11 bulan yang akan datang. Karena ketakwaan kita bukan hanya untuk mencetak insan-insan yang bertakwa pada bulan Ramadan saja, akan tetapi di luar bulan Ramadan hanya sebagai tarbiyah untuk menempa, mentarbiyah nilai keimanan kita sampai pada nilai ketakwaan. Maka kalimatnya pun la'allakum tattaqun, di mana at-tattaqun ini sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'lul mudhari' berfungsi pada saat sekarang dan akan datang. Jadi bukan ketakwaan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi 11 bulan yang akan datang nilai-nilai ketakwaan itu tetap senantiasa ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan kita, Allah kuatkan kita sehingga bisa mengisi Ramadan ini, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.